للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب وليزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون بل يقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون
biyaumiddin hatta atanal yaqin fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in fama lahum anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurum mustanfirah farrat min qaswarah bal yuridu kullu imri'in minhum an yu'ta suhufan munashsharah kalla bal la yakhafuna al-akhirah kalla innahu tadhkirah faman sha'a dzakarah wa ma yadhkuruna illa an yasha' Allah wa alut taqwa wa alul maghfirah ya Bapak Ibu, saya lanjutkan penjelasan dari beberapa ayat sebelumnya. Ada tokoh yang luar biasa kaya raya, dilapangkan rezekinya, dikaruniai anak laki-laki yang kuat-kuat yang bernama Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah ini sangat berwibawa, sangat berpengaruh, dan dia hatinya sangat halus. Begitu dia ikut mendengarkan wahyu yang terima Nabi disampaikan pada sahabat, ada beberapa sahabat yang membaca wahyu terdengar oleh Al-Walid. Al-Walid merasakan betapa hebatnya firman Allah itu, betul-betul menyentuh hati. Tapi dia selalu dipepet, dikawal oleh orang-orangnya Abu Jahal, oleh Abu Lahab, supaya Al-Walid ini tidak memeluk agama Islam. Sebab kalau memeluk agama Islam itu mereka sangat khawatir nanti seluruh suku-suku di Arab akan semuanya memeluk agama Islam. Maka supaya Al-Walid tidak memeluk agama Islam, dia dipaksa oleh Abu Jahal, oleh Abu Lahab, supaya Al-Walid ini membuat statement, membuat kata-kata yang intinya Al-Quran itu tidak betul sama sekali. Maka Al-Walid mengatakan, dia menemukan kata-kata yang sangat bagus. Apa? Faqala, maka Al-Walid mengatakan, inna hadza illa sihrun yu'ta, sesungguhnya Al-Quran ini tiada lain, itu hanya perkataan dari tukang sihir yang dipelajari dari dulu-dulu. Nah, jadi illa sihrun itu tukang sihir, yu'ta yang dipelajari dari orang dulu-dulu. In hadza illa qaulun bashar,
Sesungguhnya Al-Quran tiada kecuali perkataan manusia. Jadi dua ayat ini statement Al-Walid untuk memenuhi kemauan tuntutan dari para tokoh-tokoh kafir Quraisy. Nah akhirnya apa? Sausri hisakot. Nah akhirnya dia dimasukkan ke neraka sakor. Lama adraka ma sakor. Apa kowe do ngerti? Apa kamu semua tahu apa itu neraka sakor? Nah, neraka sakor itu latuki banget ada. Neraka sakor itu kalau membakar tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang tersisa. Karena dasarnya siksaan itu wis pokoknya kuwabe terbakar itu. Lawa katulil basa. Neraka sakor tadi membakar kulit manusia. Jadi orang yang model kaya bakar saiki kadang bakar saiki itu kan jobone wis gosong, jerone rong. Nah, iki matangnya sampai jero lho. Ya saking panasnya sakor itu. Ngelaikan desata rasa. Neraka sakor itu dijaga oleh 19 malaikat. Ya, bahkan jalannya ashabun nari ila malaikat. Jadi neraka sakor tidak dijaga kecuali oleh malaikat. Bahkan jalannya iddatuhum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Jumlah malaikat 19 itu tiada lain sekedar menjadi cobaan bagi orang kafir. Malah itu Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Walid itu ngomongnya begini. Itu kok informasinya penjaga neraka itu nggak 19? Gampang. Iya gampang lagi. Dan lalu aku ngopeni 10 malaikat kowe sapa gitu. Jadi rumah saya malaikat itu katanya kayak mau jadi rumah saya Abu Jahal ini so mengendalikan 10 malaikat. Iko dheweke gampang atur gitu kan. Nah, rias lain kita nanti untuk kita. Nah, itu tadi menambah keyakinan orang-orang yang telah diberi kitab. Wajadatul ladzina amanu imanan, dan senantiasa menambah imannya bagi orang-orang yang beriman. Wala yartabal ladzina utul kitaba mu'minun. Nah, itu tidak akan menambah keraguan bagi orang-orang yang beriman, orang yang telah diberi kitab. Ya, orang diberi kitab lima maju, bertambah imannya. Nah, kemudian waliyaku ladzina fi qulubi maradun. Sedangkan orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Siapa? Bal kafiruna, orang-orang kafir. Terus mengatakan, "Mada Allah biada masalah." Jane karepe opo iki? Gus Allah gawe perumpamaan iki. Kok ya ono wae gitu loh. Tur kok ya pas gitu loh. Jadi Allah itu betul-betul membongkar rahasia mereka. Terus tokoh-tokoh kafir ini jane karepe opo iki nek sanipan warna-warna, nek perumpamaan warna-warna. Kok ya ngerti-ngertine gitu loh. Ya, mana Allah tahu biada masalah. Kadzalika Allahu mayyasha wa yahdi mayyasha. Ya demikian pula Allah itu ada orang yang menjadi sesat, ada orang yang dapat hidayah dan perubahan itu. Coba ini, wa may ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak ada yang mengetahui tentara-tentara Allah kecuali Allah sendiri. Nabi tahu kan diberi oleh Allah. Itu kan misalnya ketika Nabi dan para sahabat itu di Taif, kan diperlakukan dengan dilempari batu kan. Allah mengutus junudnya, malaikat takon, Nabi Muhammad, apa itu gunung itu tak cabut, gun ngebleke ngomong Taif. Nabi nggak boleh kan. Terus ketika perang Badar, dia terakhir Nabi Muhammad ngomong Siti, nggak ada kekuatan.
Ning Allah mengutus junut yang luar biasa. Allah mengutus tentaranya. Sampai orang-orang kafir yang buah-buahan demikian rupa kalah semua. Sebagian besar tokoh-tokohnya terbunuh oleh junut, oleh tentara-tentara yang diutus oleh Allah dan ayat Allah yang tahu. Mereka jadi sudah sadar. Sing urip ini sebagian sudah mati. Luar biasa ya. Tak kira Muhammad sahabat ini orang dengan kekuatan diremehkan. Karena pengikutnya musyrik, ternyata luar biasa tentaranya itu. Nah, itu bahwa ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu tentara Allah kecuali Allah sendiri. Kalau Nabi tahu kan beritahu oleh Allah. Setiap orang-orang kafir itu ingin merencanakan maka pada Nabi, pasti Allah mengutus malaikat untuk memberitahu Nabi. Nabi itu sudah direncanakan mau dibunuh berapa kali, tapi tidak pernah berhasil. Karena Allah selalu mengirim utusan untuk bisikin Nabi, maka selalu terbongkar rahasianya. Bahwa dia ilah dikru lil basar. Nah, itu semua tiada lain kecuali sebagai peringatan bagi umat manusia. Ini lebih hebat lagi berikutnya ini. Kalla balkoma, orang ngono demi bulan malali il adbar, demi malam ketika sudah berlalu, masuki idhar asfar, waktu subuh kita sudah terang benderang. Ina laih kedal kubar. Sesungguhnya sakor itu adalah salah satu bencana yang kubar, sangat besar. Jadi ada sakor di sini. Nah, nadhirul basar. Sakor itu sebagai ancaman bagi manusia. Bisa Pak bilang sa'a minkum ayat takut gambar ayat takut. Yaitu ada orang-orang, ada yang maju, ada yang mundur. Orang yang maju itu orang-orang yang mau menerima wahyu Al-Quran, mengikuti Nabi. Ya, kemudian yang ayat takut, orang yang mundur, orang yang menolak. Jadi sepanjang masa sejak Nabi sampai akhir zaman besok itu ada orang yang menerima tuntunan Allah dan Rasul, ada yang menolak. Kurunasin bima kasabat rohina. Tiap-tiap orang itu tersandera, tertawan oleh perbuatannya. Jadi seluruh manusia itu nanti harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, seluruh nikmat yang diberikan padanya harus bertanggungjawabkan satu persatu. Nih, saya itu urip ning alam dunya iki, sadurunge iso gunake mripat, wis dhewe komplit kalau pengertian mripat. Sadurunge iso gunake mulut, berbicara sudah diberikan lengkap untuk bisa bicara. Sebelum bisa mendengarkan, kasih lengkap pendengaran. Sebelum bisa bernapas, sudah diberikan semua kebutuhan untuk bernapas ini. Seluruh tata surya bumi sesinya disediakan untuk manusia. Semua disediakan manusia. Dikasih waktu, kasih kesempatan, dikasih berbagai macam kecerdasan, dilimpahkan dengan kenikmatan. Ya, itu nanti harus bertanggungjawabkan. Maka kulun nazim bima kasabat rohina ila ashabal yamin. Adapun orang-orang yang masuk golongan kanan. Siapa golongan kanan? Nabi dan para sahabat dan semua pengikutnya yang mengikuti tuntunan Allah dan Rasul disebut dengan ashabul yamin. Ashabul yamin, yaitu pemilik golongan kanan. Golongan di mana? Fi jannati yatasaalun. Orang yang golongan kanan itu berada di surga. Yatasaalun. Mereka bertanya-tanya kepada orang-orang di sakor. Salah satu kegiatan yang menyenangkan orang-orang di surga itu tur wawancara ngomong di ngomong sing neraka. Nah, kok piye?
Ya, tetap aja pakane mujrimi. Monggo ning surga takon marang orang-orang pendosa. Tekone piye? Masalah kakung sakor. Apa sing nyebabe kowe kok mlebu nang neraka sakor? Nah, jawab apa? Qalu lan aku menal musoli. Wong neraka sakor do jawab, aku ora mlebu wong sing bodho salat. Lu dan kita ini purwoke papakan aku jare yang masjid. Lo kok malah mlebu neraka sakor, juga? Nah, lan aku menal musoli. Salat iki karepe dhewe-dhewe. Pada seterusnya solu nama roh itu muni usoli. Solatnya kudu melu karo solatnya Nabi. Ning ngomong yang sakor nek solat orang ngerti apa sing diwaca. Ngerti imamnya rampung petang rakaat solat Isya ditakoni mau imamnya rakaat pertama kedua maca surat apa? Orang ngerti. Pikirannya terlalu gindi. Siapa kok orang ngerti apa sing diwaca? Imame maca siksaan neraka sakor malah makmume wis sembuyu. Apa orang ngerti apa sing diwaca? Karena sholat sing bener itu mesti hasilnya fi wujuhi min athari sujud. Karena sholatnya kuwabeh terpengaruh baik, perbuatan perkataan seluruh kegiatannya itu jadi baik karena atas dari sholat. Maka sholat yang benar, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi besok itu di neraka, di surga itu salah satu kegiatan yang menyenangkan itu ngomong-ngomong takon di wong sing nang neraka. Kowe ngopo kok do neraka sakor itu? Wong neraka dijawab, aku ora klebu wong sing sholat. Terus apa nek? Lan aku nu'mil miskin, nut'imul miskin. Lan aku orang, dan aku tidak memberi makan orang-orang miskin. Maka kalau bisa yang namanya pengajian itu ya dibentuk sistem yang mengeluarkan zakat, infak, sedekah. Terus ada yang ngurusi, mungkin ada warga pengajian, warga sekitar yang kekurangan makan minum dibantu. Kalau perlu jangan hanya setahun sekali, jangan hanya menjelang puasa dan Idul Fitri. Saudara-saudara kita tuh keperluan makan minumnya orang setahun sekali. Makanya tiap hari kan. Lah kalau nyiapin setahun pisang, lah terus apa kan kosong 11 sasi. Ini ya kan dalam betul nut miskin. Aku di sini nyolongi orang mikir kira KTP kebutuhan makan orang-orang miskin. Dewe melimpah. Ning ora gelem ngajak-ajak, ora gelem gerake. Ngwenehi makan orang-orang miskin. Mau kalau bisa buat diatur seberapa mampu dari zakat, infak, sedekah itu di antara lingkungan kita siapa yang betul-betul miskin. Kalau perlu ya tiap bulan disediakan. Nah itu cara ngamalin itu biar nggak masuk neraka sakor gitu loh. Nah, bakuna nabutu malho ini. Nah, wong-wong itu bisa jadi siji liyane do bercakap-cakap, bodoh merencanakan aneh-aneh ngomongane siji liyane. Nanti gawe fitnah barang. Nah, ini bodoh ini. Lo bakuna lokal di bumi yomidi. Dan orang-orang di sakor itu tadi tidak percaya, mendustakan adanya hari pembalasan. Ayo memahami Quran, ayo ngaji, besok mempertahankan amal, malah mendustakan, malah ngece. Malah apa? Ngaji apa? Ngaji ya marah, enggak? Lo ngaji kok marah? Ngaji kan jadi ngerti, nek marah iya marah gitu loh. Jangan ngaji kok malah jawab, ayo ngaji
mau ngaji yang nyebabke warak gitu. Dan nek pengen warak iki yo mangan ya. Nek ngaji iki nggo panganan rohani. Nek warak panganan jasmani. Nggih ta niku? Jadi kudu jelas niku. Jadi sebabnya ngomong-ngomong rakor siji ora kudu wong sing saleh, loro ora gelem mangani wong panganan wong sing miskin, telu terus bodoh saling berbicara hal-hal kebatilan satu dengan yang lain. Ya, nomor 4 orang percaya adanya hari yang pembalasan. Kata atanal yakin sampai mati. Nek wis mati aki sadar menjelang mati sakaratul maut sekitar berapa detik biar diperlihatkan iki lho tumindakmu engko bakal ini sangsaya jin yo ora mati sangsaya siksana dicabut nyawane semakin berat. Lo gambarannya sakaratul yang gak mudah itu seperti kambing hidup-hidup kemudian dikuliti. Kenapa? Saking sakitnya itu baru sadar. Maka dikatakan di sini kata apa nawyati sampai mati lagi sadar. Yes, kaya Korun, kaya Fir'aun, kaya Abu Lahab, Abu Jahal. Orang Abu Gosok, orang Abu Gosok itu. Ini aku sih menggalang-galangi kebaikan itu loh. Nah itu. Jaga kata atau yakin sampai datangnya kematian. Nah menjelang 1 tahun lagi sadar, tiba-tiba tenang kok. Terus lebih bicara ngaji yang masjid orang gelem gitu kan. Lagi udah sadar. Koyok Korun, ya kan? Barang waktu deleknya yang bawah tanah, Adi kepengen tobat. Fir'aun ya gitu, wis hal neng laut merah. Para beriman kepada Tuhannya Nabi Musa nggak bisa. Apalagi Abu Lahab karena penyakit yang kulitnya itu melonyok, gosong, keluar nanah dari kulitnya, penyakit penular, tersiksa hidupnya. Lah menjelang mati lagi kepengen tobat, nggak diterima. Malah dikisahkan ketika Abu Lahab itu meninggal, itu tidak ada yang berani dekat, tidak ada yang berani nyubur karena khawatir ketularan. Akhirnya nyuburnya dia dilimpari batu, tanah, pasir dari jauh-jauh yang nanti ketimbun dewi. Ngapa? Orang tukar penyakitnya. Coba sampai demikian siksa itu baru di dunia. Nek cara saiki kowe lagi DP nih. DP itu apa itu? Ya, itu posko tanda uang jadi. Ini tanda jadi siksanya terus menerus. Engkau diteruskan begitu mati langsung siksa selamanya di neraka. Besok dibangunkan sampai selamanya ke akhirat disiksa terus itu. Jadi namanya diri kan beramal rasuli ngurusak dunia yang dunia gitu loh. Boleh meninggal amal masuk surga, ini kok dora gelem diajak itu. Iya kan? Ya kata kalau yakin sampai datangnya kematian. Bahwa kamu belum sabar atau sabiin, wis butuh tak perlu raison. Syafaat sudah tidak ada. Sama lalu menantang kiroti mu'ridin. Nah, mengapa orang-orang itu tadi itu mu'ridin berpaling dari seluruh peringatan Allah? Kan Nabi para sahabat begitu diperintah oleh Allah untuk berdakwah, Nabi semakin iya terus dakwah saja terus. Ini malah bodoh mu'ridin. Itu orang-orang sama berpaling, nggak mau. Nah, karena kumurumus tangkiro, orang-orang tadi malah seperti keledai liar.
yang terkejut. Farok min kosmaro, kalau dia lihat itu nek diparani harimau, malah dia larinya mendekatkan harimau. Nah itu dikatakan ya farok min kosmaro. Baru itu kulum beritim itu ajuta sobat masalah, malah ngomong itu kepingin gak saben-saben ngomong itu dibaik kitab diri-diri. Terus kitabnya wis terbuka, ngomongin gampang, aneh-aneh tapi itu sebenarnya itu bahasa menghina. Nek diomongi, itu besok bener-bener kejati, malah nantang-nantang. Buat ada merokok tenang, saya ingin dibukti nih, ini juga tidak kata-kata seksane gitu kan. Nah, terus kalau Balyokohun al-akhirah orang ngono tidak begitu. Sebenarnya mereka itu layakohun, mereka tidak takut kepada kehidupan di akhirat. Padahal orang iman itu seharusnya itu betul-betul mengharap pada ridho Allah dengan melaksanakan seluruh yang dituntunkan. Yang dituntunkan itu ada pada Quran, maka perlu dipahami. Dan orang-orang yang beriman itu takut, khawatir terhadap siksa Allah, maka perlu berharap maghfirah, ampunan dari Allah. Ini malah ngomong iki layak pun akhirah dorawat di yang siksa akhirah gitu loh. Jodoh karake kalau inau tafsirah. Nah, sekali kita demikian, sesungguhnya inau Al-Quran ini tafsirah juga Al-Quran ini sebagai peringatan. Ini doa dulu mau Quran, doa dulu mengambil Quran. Faman sa'a dzakara, maka barang siapa yang menghendaki, niscaya dia akan mengambil Al-Quran sebagai pelajaran. Ya, dzakara pelajaran. Wa ma yaquluna illa ayyasha Allah, dan mereka tidak akan mengambil Al-Quran itu sebagai pelajaran kecuali orang-orang yang dikehendaki mendapat pelajaran. Siapa? Ya orang yang mengikuti. Ya pancen pagi-pagi kudu bangun sebelum subuh, nyiapkan diri berangkat ke masjid umami. Nah itu namanya orang yang dikehendaki menyiapkan diri. Wa alus taqwa wa alul maghfirah. Wa dia Allah itu adalah tempat bergantungnya, tempat mengabdinya orang-orang yang bertakwa. Dan Allah itu adalah Maha Pemberi Ampun. Nah, jadi beliau kisahnya sederhana saja. Di dunia itu hanya ada dua golongan. Orang yang mengikuti Nabi Muhammad, iman pada 6 rukun iman, mengimani, mempercayai, memahami, melaksanakan, mengamalkan sampai meninggal. Hidup dunia bagai sejahtera, nanti dikubur sudah merasakan di surga, diatur di surga kholidina bila abada. Sebaliknya orang-orang yang menentang, orang yang mendustakan, orang yang berpaling, malah memusuhi, malah ngece, nah itu tempatnya di neraka. Jadi nerakanya banyak, ada sakor, ada hamiyah, ada macam-macam. Nah besok ngomong seneng surga kuwi ada kesempatan untuk tur apa ngomong-ngomong di wong sing neraka sakor. Takon-takon. Iki ngopo kok dening neraka sakor? Kok ya do kumruyung neraka sakor ngopo? Tapi ya udah ternyata ora ada wong sing saleh. Aku ora ada wong sing gelem mikirke ngwani makan orang-orang miskin. Terus malah merencanakan, mengatakan hal-hal yang batil terhadap orang-orang yang beriman. Terus kabeh-kabeh dibujuk, dipengaruhi. Orang itu nyinau Quran, malah ngomongnya iso-iso kowe nek aku dadi dan lho kowe iki Quran. Nah coba itu. Jadi segala cara itu
itu sejak zaman Nabi loh. Terus nanti banyak orang yang begitu. Ya intinya apa? Intinya mereka sama sekali tidak iman terhadap adanya hari akhir. Kadang-kadang yang dunia dia kok nggih biae zaman yang nggo patut-patute. Ini orang yang kenalan tahu Quran. Makanya yang selamat itu memang yang sedikit. Ya orang-orang yang betul-betul mau memahami, melaksanakan tuntunan Allah dan Rasul. Nah ini Bapak Ibu intisarinya sebetulnya surat Mudaththir ini awal mula Allah betul-betul mewajibkan pada Nabi dan para sahabat untuk berdakwah, untuk ngajak-ajak pada kebaikan. Jadi kita semua juga kena hukum ini juga wajib. Itu wajib ngajak-ajak pada siapapun. Sapa sing gelem diajak ora gelem aja putus asa. Apa nek diajak ora gelem wong Nabi ngajak-ajak mati bakal waktu kok. Iya kan? Nek Nabi tidak pernah putus asa. Sahabat-sahabat ini tidak pernah putus asa. Terus menerus dakwah tidak pernah berhenti. Berhentinya kapan? Kalau sudah meninggal, mulai dibalas dengan surga. Surga sementara di alam kubur, alam penantian. Surga yang sebenarnya besok di akhirat. Kalau dari akhirat yang surga hiburane, salah satu hiburane nonton wong-wong sing ning neraka sakon. Terus nakoni gimana? Saya kira yang ini dheweke do ngicing-ngicing. Yo belum-belum yo esuk-esuk sing adem kok yo do tani kok yo doyak masjid. Kok yo dheweke do ngomong-ngomong iki. Kan disebutkan di sini kan wa kunna naqudu ma'al khaidin. Dan kamu semua itu menerangkan kuwi bisa nalika ning donya kuwi padha membicarakan kebatilan ngelak-elek ngomong sing padha tumilak becik itu lagi. Itu loh yang di ayat 45 itu kan. Wa naqudu ma'al khaidin. Ya, adalah kami bicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang bicarakannya. Jadi mereka itu nggak pernah berhenti juga. Satu dan saling komunikasi. Ngerasani ngomong sing bodoh ngaji. Loh, ini yang 44 gitu, nggak yang 44, kalau yang 45 gitu. Iya kan? Mbok nek waktu ini bisa dibalik mereka yang dok cemental itu loh, ada yang penting-penting gini. Jadi itu nek sewaktu-waktu ini ya uang tabah gitu loh. Gus Allah mendidik begini gitu loh. Iya kan? Nah makanya tidak boleh gampang putus asa, tidak boleh gampang menyerah. Jadi harus betul-betul semuanya harus ajak-ajak pada kebaikan. Semampu kita. Ini sahabat dulu ke seluruh penjuru dunia. Ini apa ide paling sebut penjuru kampung ya nggak apa-apa, levelnya baru nggak tahu kampung. Ini jangan sampai berhenti. Harus terus berdakwah. Ini fardu ain bagi semua kita. Jadi ibu-ibu ini belanja saya ya sudah dakwah kok. Jadi kalau saya kira berarti harga naik terus. Dan diloknya ya rasa mudun regone. Ya lu bisa ngajak dakwah kan daripada ngelokir rego telur naik terus, rego naik terus. Ya sepiye meneh. Ora rasa rebut-rebutan rego ya. Semangatnya dibeli. Mbok ajak-ajak kepada kebaikan. Ya sak sempate ning diwai kapan saja. Siapa saja diajak. Mau alhamdulillah, belum mau semoga lain waktu mau. Begitu karena Pak ini fardu ain bagi kita semua. Nah ini salah satu intisari dari surah Al-Mudaththir. Nah insya Allah besok pagi kita lanjutkan surat ke-75, surat Al-Qiyamah. Ya, Al-Qiyamah, hari kiamat. Lebih seru mana lagi? Ya pancen ngono kuwi carane lho.
meyakinkan keimanan, memperteguh keimanan. Semoga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk senantiasa memahami dan mengamalkan secara maksimal apa yang ditunjukkan Allah dan Rasul. Ya, mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Kita akhiri bersama dengan baca alhamdulillah dan doa awal majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.